kata. Kok burung Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai masyarakat Indonesia berislam yang terdiri dari 3 sebab. Sebab yang pertama adalah asal-usul masyarakat Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri Ramdhani dengan NIM 051 kelas 3B. Sebab yang kedua, kehidupan sosial budaya sebelum Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan nama Nela Anggraini dengan NIM 068 kelas 3B. Dan sebab yang ketiga yaitu agama dan kepercayaan sebelum Islam datang yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Adinda Esya Nabila dengan NIM 047 dari kelas 13. Dan kalian kenalkan apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia pra-Islam. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, agama, dan wilayahnya. Untuk itu, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, termasuk kekayaan alam, intelektual, dan leluhurnya. Mungkin kita hanya populer dengan sejarah kedatangan Belanda tentang penjajahan Indonesia sampai kemerdekaan. Padahal sebelum itu, bangsa Indonesia memiliki sejarah, yaitu asal-usul masyarakat Indonesia. Sehingga di Indonesia ini banyak sekali kebudayaan dan ras suku bangsa yang berbeda. Yang pertama, teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong. Dengan memiliki tanah yang subur, diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Teori Yunan didukung oleh ahli dalam negeri bernama Muhammad Ali. Yang kedua, teori Nusantara. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh ahli yang berasal dari Indonesia yaitu Muhammad Yamin. Berdasarkan penemuan fosil manusia purba di Indonesia yang tidak ditemukan di wilayah lain, kemudian kebudayaan Nusantara lebih tinggi dibandingkan peradaban lain di sekitarnya, sehingga Indonesia menjadi induk peradaban tersebut. Kemudian yang ketiga, teori out of Africa. Teori ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang dekat dengan wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal. Pada masa itu, memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Yang keempat, ada teori out of Taiwan. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan itu. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah
tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Jadi dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Kesimpulannya, keberagaman suku, budaya, dan bahasa Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang sejarah nenek moyang dengan berbagai pengaruh dari dalam maupun luar wilayah Nusantara. Nah, buat teman-teman, kalian lebih pro yang mana nih? Atau kan punya pendapat lain? Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah memiliki kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang, termasuk karena pengaruh Hindu-Buddha. Nah, kira-kira seperti apa ya kehidupan masyarakat pada masa itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas satu persatu bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Yang pertama dalam kehidupan sosial. Jadi dalam bidang sosial, masyarakat dibagi menjadi sistem kasta. Di antaranya, Brahmana, yaitu kaum pendeta, yang bertanggung jawab untuk melakukan ritual keagamaan serta menyebarkan agama. Selanjutnya, Ksatria, yaitu kaum raja dan bangsawan, yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan menjalankan pemerintahan. Kemudian ada Waisya, yaitu kaum pedagang, petani, dan pengrajin yang bertugas untuk mengelola ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada Sudra, yaitu kaum pekerja atau buruh, yang bertugas untuk melakukan pekerjaan manual dan membantu kaum lainnya. Dan bahkan ada kaum yang lebih rendah, yaitu Paria. Meskipun terdapat perbedaan kasta, rakyat-rakyat di desa tetap hidup dalam gotong royong dan musyawarah. Kehidupan keluarga bersifat patriarkal, artinya ayah menjadi pemimpin keluarga. Dan pada saat itu, pendidikan lebih banyak dinikmati oleh bangsawan dan pendeta, sedangkan rakyat belajar dari tradisi lisan. Yang kedua, kehidupan politik. Jadi, pada masa itu, masyarakat hidup di bawah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, seperti Kutai, Majapahit, dan juga Sriwijaya. Pada saat itu, raja dianggap sebagai wakil dewa. Bahkan ada yang menganggap raja sebagai penjelmaan dewa. Oleh karena itu, rakyat sangat menghormati raja. Dan pemerintahan pada masa itu bersifat absolut, artinya raja memegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga pada bidang ekonomi. Pada masa itu, masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, dan pengrajin. Perdagangan barang berkembang pesat karena Nusantara berada di jalur pelayaran internasional. Dan hasil bumi seperti rempah-rempah, beras, dan emas diperdagangkan, bahkan sampai ke India dan Cina. Selain itu, masyarakat juga mengenal pajak hasil bumi yang diberikan kepada kerajaan. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu kehidupan budaya. Dalam bidang budaya, masyarakat menghasilkan karya seni yang luar biasa. Contohnya seperti Candi Borobudur sebagai peninggalan Buddha dan Candi Prambanan dari Hindu. Selain itu, karya sastra juga berkembang. Misalnya Kakawin Ramayana dan Mahabharata versi Jawa. Seni pertunjukan seperti wayang dan tari juga muncul. Biasanya digunakan dalam upacara adat dan juga keagamaan. Biasanya upacara di candi selalu melibatkan sesaji, doa, dan tarian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia sudah memiliki kehidupan sosial budaya yang maju.
Seperti ada sistem kasta, kerajaan-kerajaan yang besar, perdagangan internasional, serta budaya berupa candi, sastra, dan juga seni. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara menganut berbagai bentuk kepercayaan dan agama. Kepercayaan yang berkembang adalah animisme dan dinamisme. Animisme yaitu penghormatan pada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme yaitu keyakinan bahwa benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Kemudian, sekitar abad ke-4 Masehi, melalui jalur perdagangan dengan India, masuklah agama Hindu dan Buddha. Dan dari sinilah muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti Kutai di Kalimantan, Tarumanagara di Jawa Barat, Sriwijaya di Sumatera, yang sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kemudian, lahirlah Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, yaitu kerajaan Hindu terbesar yang mencapai kejayaan pada masa Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Agama Hindu membawa sistem kasta yang membagi masyarakat ke dalam lapisan sosial. Umat Hindu juga memuja 3 dewa, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pelindung, serta Siwa sebagai pelebur yang dikenal sebagai Trimurti. Sementara agama Buddha menekankan ajaran moral, bijaksanaan, serta upaya pembebasan dari penderitaan. Kedua agama ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan Nusantara, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga dalam seni, sastra, hukum, dan juga arsitektur. Peninggalan megah seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang menjadi saksi kejayaan peradaban Hindu dan Buddha. Dengan demikian, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara hidup dalam keberagaman keyakinan yang berpadu antara kepercayaan asli dan pengaruh sosial. Fondasi inilah yang kemudian menjadi latar bagi masuknya Islam ke Nusantara secara damai. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan